Ini adalah sebuah kisah yang sangat mengerikan dan sangat tidak masuk akal. Kisah tentang seorang jemaah haji asal Indonesia yang mengalami azab yang sangat mengerikan saat sedang melaksanakan tawaf. Dosa apa yang membuatnya menjadi seperti itu? Apa Allah begitu murka hingga menghukumnya seperti itu? Ternyata ada sebuah rahasia besar di balik semua itu. Semua orang akan menangis terharu ketika mendengar akhir dari cerita ini. Simak terus kisahnya. Yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu. Dan beginilah kisah lengkapnya. Di sebuah desa kecil di ujung Banten Selatan, hiduplah seorang pria bernama Rahmadi. Pada usia 45 tahun, Rahmadi telah menjadi figur yang dihormati di desa itu. Sosoknya selalu memancarkan wibawa dan kebijaksanaan yang membuatnya disegani. Setiap kali ia melintas di jalan desa dengan senyumnya yang khas, para warga akan menyapa dengan penuh hormat. Kehadirannya membawa rasa aman bagi banyak orang, dan kebijaksanaannya seringkali menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan penting di desa. Rahmadi adalah seorang pengusaha sukses yang memulai perjalanan hidupnya dari nol. Sebelum mencapai posisi seperti sekarang, ia adalah seorang tengkulak kerbau yang cerdik. Ia membeli dan menjual kerbau dari desa ke desa, dan pengalamannya sebagai tengkulak mengajarinya banyak hal tentang ketekunan dan strategi bisnis. Setelah bertahun-tahun berkecimpung di bidang itu, ia memutuskan untuk merambah ke usaha baru, bisnis kayu. Dengan tekad dan kerja keras, ia berhasil membangun jaringan usaha yang luas di bidang pengolahan kayu. Kini, ia memiliki beberapa tempat pengolahan kayu yang tersebar di beberapa wilayah, dengan hasil produksi yang dijual hingga ke kota besar. Rumah Rahmadi menjadi simbol kesuksesan dan kemakmuran di desa. Rumah itu berdiri megah, dengan dinding-dindingnya yang kokoh dan halaman yang luas. Di depan rumahnya terdapat sebuah taman kecil yang selalu terawat dengan baik, tempat anak-anaknya bermain di sore hari. Rizwan, putra sulungnya yang berusia 17 tahun, adalah seorang remaja yang cerdas dan penuh semangat. Sementara itu, adiknya, Via, yang baru berusia 10 tahun, adalah gadis kecil yang ceria dan selalu menjadi sumber kebahagiaan bagi keluarga. Istrinya, Junariah, adalah sosok pendamping yang setia. Ia dikenal sebagai wanita yang lembut dan pengertian, selalu mendukung setiap langkah Rahmadi dalam menjalankan usahanya. Di balik keberhasilan Rahmadi, Junariah memiliki peran besar sebagai pengatur rumah tangga yang bijak. Ia memastikan bahwa keluarga mereka selalu hidup dalam keharmonisan, meskipun kesibukan Rahmadi sering menyita waktu untuk keluarga. Namun, meskipun Rahmadi adalah sosok yang dihormati oleh banyak orang, tidak semua warga desa memiliki pandangan yang sama tentangnya. Ada bisik-bisik di kalangan warga yang merasa bahwa Rahmadi terlalu pelit. Mereka menganggap bahwa meskipun kekayaannya melimpah, Rahmadi tidak cukup dermawan. Dalam kegiatan swadaya desa, ia hanya menyumbang dalam jumlah yang sama dengan warga lain yang kurang mampu. Beberapa warga merasa kecewa, terutama karena mereka berharap lebih dari seorang Rahmadi yang begitu sukses. Ya, dia memang pintar dan bijaksana, tapi kalau soal berbagi, rasanya kurang, gumam seorang warga di warung kopi desa. Padahal, kalau dia mau, banyak yang bisa dibantunya. Meski begitu, Rahmadi tetap dihormati oleh sebagian besar warga karena sifatnya yang rendah hati dan caranya berbicara yang selalu menenangkan. Ia tidak pernah merendahkan orang lain, dan selalu bersikap adil dalam setiap keputusan yang diambilnya. Di tengah segala kesibukan dan pencapaian hidupnya, ada satu hal yang selalu menjadi impian Rahmadi, menunaikan ibadah haji. Sejak beberapa tahun lalu, ia telah mendaftarkan diri untuk berangkat ke Tanah Suci. Impian itu menjadi salah satu motivasinya untuk terus bekerja keras. Tahun ini, kabar baik akhirnya datang. Nama Rahmadi dan istrinya telah masuk dalam daftar jemaah haji yang akan berangkat. Kabar itu disambut dengan sukacita oleh keluarga dan sebagian besar warga desa. Persiapan keberangkatan haji pun dimulai. Rahmadi dan Junariah mengurus segala keperluan dengan teliti. Mereka membeli perlengkapan ibadah, mempersiapkan dokumen, dan mengikuti bimbingan manasik haji di desa. Rizwan dan Via turut membantu, meskipun ada sedikit rasa sedih di hati mereka karena harus berpisah dengan kedua orang tua untuk beberapa waktu. "Pak, kalau nanti di Mekah, jangan lupa doakan aku supaya lulus ujian akhir," pinta Rizwan suatu malam.
Rahmadi tersenyum dan mengangguk. Tentu, nak, doa bapak dan ibu selalu untuk kalian. Hari keberangkatan semakin dekat. Warga desa mulai mempersiapkan acara perpisahan sederhana untuk Rahmadi dan Junariah. Mereka ingin memberikan penghormatan kepada keluarga yang dianggap sebagai panutan di desa. Meskipun ada sebagian warga yang tidak terlalu peduli, kebanyakan dari mereka ikut merasakan kebahagiaan Rahmadi. Di malam sebelum keberangkatan, Rahmadi duduk di beranda rumahnya, memandang langit yang dipenuhi bintang. Dalam hatinya, ia merasa sangat bersyukur atas semua yang telah ia capai. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya, sebuah bayangan masa lalu yang tiba-tiba muncul. Ia mencoba mengabaikannya, meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah bayangan yang tak berarti. Besok, perjalanan baru akan dimulai, bisiknya pelan. Ia tidak tahu bahwa perjalanan itu bukan hanya perjalanan menuju tanah suci, tetapi juga perjalanan menuju pengungkapan sebuah kebenaran yang telah lama ia sembunyikan. Rahmadi memulai harinya dengan perasaan penuh syukur. Hari keberangkatan ke tanah suci telah tiba. Warga desa berkumpul di depan rumahnya untuk memberikan penghormatan terakhir sebelum ia dan Junariah berangkat. Beberapa warga membawa makanan dan hadiah kecil sebagai tanda penghormatan, sementara yang lain hanya datang untuk melihat dan mendoakan perjalanan Rahmadi. Semoga Pak Rahmadi dan Bu Junariah diberikan kelancaran dalam ibadahnya, ucap seorang tetua desa. Rahmadi tersenyum hangat. Ia merasa haru melihat banyaknya warga yang datang untuk mengantarnya. Meski begitu, di tengah kerumunan itu, ia juga melihat beberapa wajah yang tampak acuh. Mereka adalah orang-orang yang selama ini menganggap Rahmadi sebagai sosok yang pelit dan kurang peduli dengan kebutuhan masyarakat. Pandangan mereka terasa seperti duri kecil yang menusuk hati Rahmadi, meski ia berusaha untuk tidak memikirkannya. Saat mobil yang akan mengantar Rahmadi dan Junariah menuju bandara tiba, suasana menjadi lebih emosional. Rizwan dan Fia memeluk kedua orang tua mereka dengan erat. "Bu, jangan lupa bawa air zam-zam untuk aku," kata Fia sambil tersenyum. Junariah mengangguk sambil mengelus rambut putrinya. "Pasti, nak. Kamu juga jaga diri baik-baik di rumah, ya." Mobil perlahan melaju meninggalkan desa, diiringi lambaian tangan warga yang penuh harapan dan doa. Rahmadi memandang ke belakang, melihat desanya yang semakin menjauh. Di dalam hatinya, ia berdoa agar perjalanan ini menjadi momen yang penuh berkah, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk keluarga dan desanya. Setibanya di tanah suci, Rahmadi dan Junariah merasakan kedamaian yang luar biasa. Kota Mekah menyambut mereka dengan suasana yang penuh spiritualitas. Rahmadi merasa kecil di hadapan kebesaran Allah saat pertama kali melihat Ka'bah. Ia tak kuasa menahan air mata yang mengalir deras. Begitu pula Junariah yang berdiri di sampingnya. "Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di sini," bisik Junariah dengan suara bergetar. Rahmadi mengangguk. "Ya, Bu. Ini adalah momen yang selalu kita impikan." Hari-hari pertama di Tanah Suci berjalan dengan lancar. Rahmadi dan Junariah menjalankan setiap rangkaian ibadah dengan penuh hikmat. Mereka merasa semakin dekat dengan Allah, dan doa-doa yang mereka panjatkan terasa lebih bermakna. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada sesuatu yang mulai mengganggu pikiran Rahmadi. Bayangan masa lalunya kembali muncul, seperti sebuah film yang terus diputar di kepalanya. Ia mencoba mengabaikan bayangan itu, tetapi setiap kali ia berdiri di depan Ka'bah, kenangan itu semakin kuat menghantuinya. Wajah seorang penggembala kerbau yang pernah ia temui bertahun-tahun lalu muncul dalam benaknya. Rahmadi mulai merasa tidak tenang. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi ia tidak tahu apa. Puncaknya terjadi saat mereka menjalankan tawaf di sekitar Ka'bah. Suasana begitu ramai, dengan ribuan jemaah yang bergerak mengelilingi Ka'bah. Di tengah kerumunan itu, Rahmadi mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam tubuhnya. Tubuhnya terasa sangat panas, seperti ada api yang menyala di dalam dirinya. Keringatnya bercucuran deras, dan napasnya menjadi sesak. "Pak, kamu kenapa?" tanya Junariah dengan wajah panik. Aku tidak tahu, Bu," jawab Rahmadi terengah-engah. "Tubuhku terasa sangat panas." Tiba-tiba, Rahmadi terjatuh di tengah kerumunan.
Para jemaah yang berada di sekitarnya segera memberikan ruang, sementara petugas haji bergegas menghampiri. Namun, yang terjadi selanjutnya membuat semua orang yang berada di sana terkejut. Tubuh Rahmadi mulai berubah. Kulitnya dipenuhi oleh bulu-bulu tebal berwarna coklat gelap, mirip dengan bulu kerbau. Kepalanya perlahan berubah bentuk, menjadi kepala seekor kerbau dengan tanduk yang tajam. Junariah menjerit histeris, sementara para jemaah lainnya mundur dengan wajah penuh ketakutan dan kebingungan. "Astagfirullah, apa yang terjadi?" seru salah seorang petugas haji. Rahmadi yang kini dalam wujud setengah manusia dan setengah kerbau berusaha berbicara, tetapi suaranya terdengar seperti lenguhan hewan. Ia merasakan rasa sakit yang luar biasa, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah hukuman atas dosa yang telah ia sembunyikan selama bertahun-tahun. Petugas haji segera membawa Rahmadi ke ruang medis, sementara Junariah terus menangis tanpa henti. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi pada suaminya. Di ruang medis, para dokter dan petugas medis mencoba mencari tahu penyebab perubahan drastis pada tubuh Rahmadi, tetapi mereka tidak menemukan jawaban yang logis. Semua pemeriksaan menunjukkan hasil normal, tetapi wujud Rahmadi tetap tidak berubah. Di tengah kebingungan itu, Rahmadi akhirnya berbicara dengan suara yang lemah. Ia memandang Junariah dengan mata yang penuh penyesalan. "Bu, aku harus memberitahumu sesuatu," ucapnya pelan. Junariah menghapus air matanya. "Apa maksudmu, Pak? Apa yang terjadi padamu?" Rahmadi terdiam sejenak, lalu mulai menceritakan sebuah rahasia kelam yang telah ia simpan rapat-rapat selama bertahun-tahun. Ia mengaku bahwa saat masih menjadi tengkulak kerbau, ia pernah melakukan perbuatan yang sangat kejam. Ia meracuni kerbau-kerbau milik seorang penggembala karena penggembala itu menolak untuk menjual kerbaunya kepadanya. Aku marah karena dia menolak tawaranku," kata Rahmadi dengan suara bergetar. "Aku tidak bisa menerima penolakan itu, dan aku membalasnya dengan cara yang keji. Aku meracuni kerbaunya hingga semuanya mati." Junariah menutup mulutnya dengan kedua tangan, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Pak, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku?" "Aku takut, Bu. Aku takut kehilangan semuanya. Tapi sekarang aku sadar, dosa tidak bisa disembunyikan selamanya." Air mata mengalir deras di wajah Junariah. Ia merasa hancur mendengar pengakuan suaminya, tetapi di saat yang sama, ia juga merasa iba melihat penyesalan yang begitu mendalam di mata Rahmadi. Pengakuan Rahmadi menjadi momen yang sangat emosional bagi keduanya. Di tengah rasa sakit dan kebingungan, mereka berdua berdoa bersama, memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa yang telah dilakukan. Perlahan, wujud Rahmadi mulai kembali seperti semula. Bulu-bulu di tubuhnya menghilang, dan kepalanya kembali menjadi kepala manusia. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu tertegun, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Junariah memeluk Rahmadi dengan erat. "Pak, mungkin ini adalah peringatan dari Allah. Kita harus berubah. Kita harus menjadi lebih baik." Rahmadi mengangguk sambil menangis. "Aku berjanji, Bu. Aku akan memperbaiki semuanya." Kejadian itu menjadi titik balik dalam hidup Rahmadi. Ia menyadari bahwa kekayaan dan kesuksesan tidak ada artinya jika diperoleh dengan cara yang tidak benar. Ia bertekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih peduli terhadap orang lain, terutama mereka yang membutuhkan. Setelah semua kejadian luar biasa yang dialami Rahmadi dan Junariah, mereka melanjutkan rangkaian ibadah haji dengan hati yang jauh lebih tenang. Kini setiap langkah yang mereka ambil terasa lebih bermakna, penuh rasa syukur dan kesadaran mendalam akan kuasa Allah. Rahmadi merasa seperti telah dilahirkan kembali, dengan pemahaman baru tentang hidup, dosa, dan pengampunan. Ketika wukuf di Arafah, Rahmadi menangis tanpa henti. Di hamparan padang yang luas itu, ia bersimpuh di hadapan Allah, memohon ampun atas segala dosa yang pernah diperbuat. Dalam doanya, ia bersumpah untuk memperbaiki hidupnya dan berjanji tidak akan pernah lagi mengulang kesalahan masa lalu. "Ya Allah, aku hanyalah hamba MU yang lemah. Ampunilah dosa-dosaku, besar maupun kecil, yang kusengaja atau tidak kusengaja. Jadikan aku pribadi yang lebih baik.
ucapnya sambil menengadahkan tangan ke langit. Junariah yang duduk di sampingnya pun larut dalam tangis. Ia memeluk suaminya erat, merasa bahwa mereka telah melewati ujian terbesar dalam hidup mereka. "Pak, Allah telah memberi kita kesempatan kedua. Kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin," bisiknya dengan penuh kasih. Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji, Rahmadi dan Junariah kembali ke Indonesia. Kepulangan mereka disambut meriah oleh warga desa. Namun, meski wajah-wajah yang penuh sukacita menyambut mereka, Rahmadi merasa ada beban berat di hatinya. Ia tahu bahwa janji kepada Allah harus segera ditunaikan. Beberapa hari setelah kepulangan mereka, Rahmadi mengumpulkan seluruh warga desa di balai desa. Ia berdiri di hadapan mereka, terlihat lebih tenang tetapi juga lebih serius daripada biasanya. "Saudara-saudaraku, hari ini saya ingin berbagi sesuatu yang sangat penting. Saya telah menyadari banyak hal selama perjalanan haji saya. Allah telah menunjukkan kuasanya kepada saya dengan cara yang tak pernah saya bayangkan sebelumnya," ucapnya, membuka pembicaraan dengan suara mantap. Para warga mendengarkan dengan saksama. Rahmadi melanjutkan, "Selama ini, mungkin saya dikenal sebagai orang yang sukses, orang yang memiliki banyak harta. Namun, saya ingin jujur kepada kalian semua. Ada kesalahan besar yang pernah saya lakukan di masa lalu, yang hingga kini masih saya sesali." Ia kemudian menceritakan kisah tentang dosa besar yang pernah dilakukannya terhadap penggembala kerbau. Suasana di balai desa mendadak hening. Beberapa warga terkejut, sementara yang lain menundukkan kepala. Rahmadi melanjutkan dengan suara bergetar, "Saya telah meminta ampun kepada Allah di tanah suci, tetapi saya juga merasa perlu meminta maaf kepada kalian semua, terutama kepada keluarga almarhum penggembala itu, jika mereka masih ada. Saya siap menanggung konsekuensi dari perbuatan saya." Seorang warga tua berdiri dan mendekati Rahmadi. "Pak Rahmadi, kami semua manusia. Tidak ada yang luput dari dosa. Yang penting adalah bagaimana kita memperbaiki diri setelah menyadari kesalahan. Kami menghargai keberanian Anda untuk jujur," katanya, sambil menepuk bahu Rahmadi dengan penuh pengertian. Setelah pengakuannya, Rahmadi mulai mengubah hidupnya secara drastis. Ia menjual sebagian besar asetnya dan menggunakan hasilnya untuk membantu warga desa yang membutuhkan. Ia membangun fasilitas umum seperti sekolah TK dan pembangunan masjid, memperhatikan anak-anak yatim, serta memberikan bantuan kepada petani dan penggembala lokal untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Rahmadi juga mendirikan sebuah yayasan amal yang fokus pada pendidikan anak-anak di desa-desa terpencil. Ia percaya bahwa masa depan bangsa terletak pada generasi muda yang cerdas dan berakhlak mulia. Junariah mendukung penuh langkah-langkah suaminya, bahkan ikut aktif dalam kegiatan yayasan tersebut. Setiap Jumat, Rahmadi rutin membagikan sedekah kepada warga kurang mampu. Ia juga sering diundang untuk memberikan ceramah di masjid-masjid, berbagi pengalaman hidupnya sebagai pelajaran bagi orang lain. Kata-katanya yang penuh hikmah dan kejujuran membuat banyak orang tersentuh. Harta bisa membuat kita lupa diri, tetapi harta juga bisa menjadi jalan menuju surga jika kita gunakan dengan bijak. Saya belajar dengan cara yang sulit, dan saya berharap kalian tidak perlu mengalami hal yang sama, ujar Rahmadi dalam salah satu ceramahnya. Beberapa tahun berlalu, Rahmadi menjadi sosok yang sangat dicintai dan dihormati oleh warga desa. Ia tidak lagi dikenal sebagai pria kaya raya yang pelit, tetapi sebagai seorang dermawan yang bijaksana. Meski usianya semakin menua, semangatnya untuk berbagi tidak pernah pudar. Pada suatu hari, Rahmadi menulis sebuah surat kepada anak-anaknya, Rizwan dan Fia. Dalam surat itu, ia menekankan pentingnya hidup jujur, rendah hati, dan selalu ingat kepada Allah. "Nah, apapun yang kalian capai dalam hidup, jangan pernah lupa bahwa semua itu berasal dari Allah. Gunakan harta dan ilmu kalian untuk membantu sesama. Itu adalah bekal terbaik yang bisa kalian bawa ke akhirat." Kisah Rahmadi menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia membuktikan bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah, dan bahwa pengampunan Allah selalu tersedia bagi hambanya yang benar-benar bertaubat. Keberanian Rahmadi untuk menghadapi masa lalunya dan memperbaiki dirinya adalah pelajaran berharga tentang arti kehidupan yang sesungguhnya. Di penghujung hidupnya, Rahmadi meninggal dunia dengan tenang di tengah keluarganya.
Warga desa mengenangnya sebagai sosok yang telah meninggalkan jejak kebaikan yang abadi. Di batu nisannya tertulis, seorang hamba yang telah menemukan jalan pulang kepada Tuhannya. Hidup adalah perjalanan panjang, penuh ujian dan pelajaran. Namun, pada akhirnya, yang terpenting adalah bagaimana kita memilih untuk menjalani dan memperbaiki perjalanan itu. Semoga semua orang yang menonton kisah ini bisa melaksanakan ibadah haji dengan mabrur. Amin. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa pada video berikutnya.